بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan adillah yang hubungannya dengan his yang menunjukkan adanya yaumul ba'ats, adanya hari kebangkitan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan mereka seluruhnya setelah mereka mengalami kematian. Maka setelah itu Allah Azza wa Jalla menghidupkan mereka dan menjadikan mereka dalam penciptaan yang pertama. ثم قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: وأما دلالة العقل فمن وجهين. Adapun dalil secara akal yang menetapkan adanya hari kebangkitan, maka ditinjau dari dua sisi. Ahaduhuma, salah satunya, anna Allah ta'ala fatirus samawati wal ardi wa ma fihima, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang terdapat di dalam isi keduanya, khaliquhuma ibtidaan, di mana Allah menciptakan keduanya sebagai permulaan, yakni dari tidak ada menjadi ada. Wal qadiru ala ibtida'il khalq la ya'jizu an i'adati. Maka secara akal yang maha kuasa untuk memulai penciptaan, yang maha kuasa untuk membuat dan menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada, maka tidaklah menjadikan dia lemah untuk mengembalikannya. Kalau mengembalikan sesuatu dari rusak dan kehancuran, itu jauh lebih mudah daripada menjadikan suatu dari tidak ada menjadi ada. Ya, suatu benda, meja rusak, hancur, masih memungkinkan untuk diperbaiki. Tapi kalau hilang, ya, tidak mungkin kemudian seorang bisa menjadikannya seperti semula. Ya, barang-barangnya tidak ada. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan sesuatu, langit diciptakan, bumi diciptakan, manusia diciptakan, pada asalnya mereka tidak ada, lalu menjadi ada. Ya, biqudratillah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk mengembalikan jauh lebih mudah. Qala Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaih. Dialah Allah yang telah memulai penciptaan, kemudian Allah mengembalikannya, dan itu lebih ringan, lebih mudah bagi Allah untuk mengembalikan makhluk tersebut. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman di dalam suratul Anbiya ayat 104,
kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, maka sebagaimana kami telah memulai awal penciptaan, maka demikian pula kami akan mengembalikan mereka. Wa'dan alaina inna kunna fa'ilin, merupakan janji yang pasti atas kami, sesungguhnya kami akan melakukannya. Wa qala amiran birraddi ala man ankara ihya al-idham wa hiya ramim. Dan demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk membantah orang yang mengingkari dihidupkannya kembali tulang-tulang yang telah dalam keadaan hancur lebur, yang telah hancur, tulang-tulang yang telah rapuh dan remuk, lalu dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Katakan bahwa yang menghidupkan tulang-tulang itu, yang menyatukan dan menguatkan kembali tulang-tulang tersebut adalah yang menciptakannya di awal kali, di awal pertama. Wa huwa bikulli khalqin alim, dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui terhadap setiap penciptaannya. Naam. Jadi kalau secara akal, naam, sungguh sangat masuk di akal. Kalau kemudian sesuatu yang pada asalnya sudah ada hanya remuk, hanya hancur, mati, untuk dikembalikan lagi sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Asani, yang kedua, annal arda takunu mayyitatan hamidah, bahwa bumi atau sebidang tanah terkadang ada sebagian tanah yang mayyitah, hamidah, mati, tandus, ya, tidak ada tumbuhan sama sekali. Terkadang sebidang tanah demikian keadaannya, karena saking keringnya retak-retak tanah itu. Nah, laisa fihi syajaratun khadra, tidak ada sama sekali pohon yang berwarna hijau. Hancur seluruhnya, mati, mayyitah. Fayanzilu 'alaiha al-matar, maka turunlah membasahi bumi yang tandus itu tadi, turunlah hujan. Fatahtazzu khadra'a hayyatan, maka tiba-tiba berubah menjadi hijau dan hidup. Fiha min kulli zawjin bahij, padanya dari setiap pasangannya demikian indah kelihatannya, enak dipandang. Ketika hujan turun, tiba-tiba yang tadinya kelihatan kering, nggak ada yang hijau, berubah. Lama-kelamaan rumput-rumputan mulai tumbuh, lumut mulai tumbuh. Yang tadinya tandus ternyata ditumbuhi oleh tanaman-tanaman. Ya, subhanallah. Wal qadiru ala ihya'iha ba'da mautiha qadirun ala ihya'il amwat, maka yang maha kuasa untuk menghidupkannya kembali setelah tanah itu mati. Setelah tanah itu mati, tandus, maka tentunya lebih maha kuasa lagi untuk menghidupkan orang-orang yang telah mati. Nah, pohon anggur, ya, subhanallah, pohon anggur itu kalau belum musimnya itu seperti ranting-ranting yang kering, gak ada hijau sama sekali.
Ya, tidak menghijau, kering. Setelah berbuah itu sudah melewati musimnya. Tapi begitu mulai masuk ke musimnya, gak tahu tiba-tiba muncul sendiri dari ranting-ranting itu, menghijau, satu demi satu daun muncul, satu persatu. Lama kelamaan semakin hijau, semakin lebat. Subhanallah, sangat cepat sekali prosesnya. Setelah menghijau daunnya, mulailah keluar biji-bijian, yakni buah anggur. Ya, setelah dipetik, lewat musimnya, kering lagi. Subhanallah, seperti tidak terurus, mati. Begitu seterusnya. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu menghidupkan yang mati, dan itu sangat mudah bagi Allah. Qala Allah Ta'ala, wa min ayatihi annaka taral arda khashi'ah. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, di saat engkau melihat bumi dalam keadaan tandus, fa idza anzalna 'alaihal ma'ah tazzat wa rabat, maka di saat kami menurunkan pada tanah yang tandus itu air, maka kemudian terjadi perubahan. Ya, maka mulailah ditumbuhi tanaman-tanaman, menghijau, semakin subur. Innalladzi ahyaha la muhyil mauta. Sesungguhnya yang menghidupkan tanah yang tandus itu, maka dialah yang menghidupkan orang-orang yang mati. Innahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka fa ambatna bihi jannati wa habbal hasid. Dan sungguh kami telah menurunkan dari langit air yang penuh barokah, lalu kemudian kami tumbuhkan dengannya kebun-kebun dan biji-biji yang telah hitam. Wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid. Demikian pula pohon-pohon kurma yang tinggi-tinggi menjulang, yang memiliki mayang yang nadid, yakni saling tindih menindih, mutarakib. Ya, tahu ya kawan, mayang kelapa itu ada, persis sama dengan itu, yang bersusun-susun begitu. Naam, rizqan lil ibadi wa ahyayna bihi baldatan maita kadzalikal khuruj. Sebagai rezeki bagi hamba-hamba, dan demikian pula kami menghidupkan negeri yang telah mati, maka demikian pula kami mengeluarkan mereka. Ya, sungguh sangat mudah di saat mereka mati dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini ikhwani fiddin a'azakumullah, dalil-dalil yang beliau sebutkan, baik secara syar'i maupun secara hissi dan secara akli, yang tidak mungkin seseorang menolak adanya hari kebangkitan, melainkan orang-orang yang di dalam akalnya ada sesuatu. Adapun al-mu'min, muslim, maka mereka senantiasa mengimani kullu ma jaa min indillah wa min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad dhalla qaumun min ahli zaigh. Demikian pula telah tersesat satu kaum dari orang yang menyimpang, fa'ankaru azabal qabr. Akhirnya mereka pun mengingkari azab kubur. Nah, ini lain lagi. Kalau yang tadi mengingkari hari kebangkitan,
ada lagi suatu kaum yang mengingkari adanya siksaan kubur atau kenikmatan kubur. Fa'ankaru azab al-qabri wa na'imah. Mereka mengingkari adab kubur dan kenikmatannya. Za'imina anna dzalika ghairu mumkin. Dengan persangkaan mereka bahwa demikian itu tidak mungkin. Limukhalafatil waqi', karena menyelisihi kenyataan yang ada. Kata mereka, tak mungkin masa ada yang namanya siksaan kubur. Coba lihat kenyataannya, tidak ada. Mana ada yang namanya kenikmatan kubur? Katanya orang kalau di alam kuburnya, kalau dia seorang mukmin, diluaskan tempatnya. Sekian kuburan, ketika dia ditanam dan digali, begitu-gitu juga besar kuburannya. Ya, sebagaimana yang digali ya begitu juga kenyataannya. Iya kan? Al-aqlaniyun, ahli akal. Naam. Kalau mereka mengatakan fa innahu law kushifa 'anil mayyit fi qablih la wujida kama kana alaih. Kalau dibongkar mayat tersebut di dalam kuburnya, maka akan diketemukan seperti itu pula. Wal qabru lam yataghayyar bi sa'atin wala dhiq. Sedangkan kuburan itu tidak berubah menjadi luas atau menjadi sempit sehingga menghancurkan tulang belulangnya. Tidak kan? Sama sekali. Orang yang yang dikumpul di laboratorium untuk dilakukan penelitian, begitu-begitu juga jasadnya. Kalau memang dia disiksa, mestinya kan hancur, cur-cur. Ya. Atau sekalian mendapatkan kenikmatan kok. Apakah nikmat rasanya kalau dia dimasukkan ke dalam tempat mayat, lemari es mayat, iya. Atau di mumi, di balsem, ditaruh di gua-gua. Seperti itu juga, tidak ada perubahan. Mereka menyangka bahwa kehidupan mereka itu sama dengan kehidupan kita. Nah, padahal alam barzakh itu alam yang lain. Alamul ghaib, alam ba'dal maut. Wahada za'mu batilun bisyar'i wal hissi wal aql. Dan prasangka ini pun batil. Yang membatasnya dari sisi syariat, dari sisi al-hiss. Apa yang dirasakan, yang disaksikan, dan dari sisi akal. Wa amma syar'u, adapun syariat, faqad sabaqatin nususud dallatu ala subuti azabil qabr. Telah sahih nas-nas yang menunjukkan adanya siksaan kubur. Wa na'imihi, dan kenikmatannya fi faqratil ba', pada paragraf yang kedua, mimma yaltahiqu bil iman bil yaumil akhir. Dari apa-apa yang termasuk keimanan terhadap hari akhir. Wa fi sahih al-Bukhari min hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala. Dan di dalam sahih al-Imam al-Bukhari dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam min ba'di hitanil Madinah, bahwa pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari sebagian kebun-kebun ahlul Madinah. Fasami'a sauta insanaini yu'adzabani fi quburihima. Lalu kemudian beliau mendengarkan suara dua orang yang dalam keadaan tersiksa di dalam kuburnya. Wa dzakara hadis, dan disebutkanlah hadis tersebut. Wa fihi, dan di dalam hadis itu disebutkan, anna ahadahuma kana la yastatiru minal baul, bahwa salah seorang dari keduanya karena dia tidak menjaga diri dari buang air kecil, tidak ditutup auratnya. Ya, di dalam riwayat yang lain, la yastabri'u minal baul, dia tidak membersihkan
ya, tidak menjaga dari percikan-percikan air kencing tersebut. Wa fi riwayatin min baulihi, dalam riwayat yang lain dari kencingnya. Wa annal akhara kana yamshi bin namimah, sedangkan yang lain disebabkan karena dia suka mengadu domba. Yang jelas hadis ini ma'ruf, muttafaqun alaih. Naam. Jadi secara syar'i demikian banyak dalil dari Al-Quran wa min sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ammal hissu, adapun secara his, apa yang disaksikan, fa innan naima yara fi manamihi, bahwa orang yang tidur, ya, bahwa orang yang tidur, siapa yang tidur? Naam. Bahwa orang yang tidur yara fi manamihi, maka dia melihat di dalam mimpinya annahu kana fi makanin fasihin bahij. Dia bermimpi, dalam mimpinya dia merasakan berada di tempat yang luas, yang indah, ya, iya kan? Nah, dia tidur di atas tempat tidurnya, sempit-sempitan lagi, tapi mimpinya indahnya bukan main. Seakan-akan dia di suatu kebun yang indah sekali, mau makan buah dimakan, ada orang kasih uang, mau minum lezatnya bukan main. Nah, bahkan dia dihadiahi wanita yang cantik jelita. Nah, ya, kenikmatan yang dia rasakan. Yatana'amu fihi, dia merasakan kenikmatan itu. Nikmat bukan main. Dan itu terasa. Seakan-akan betul-betul terjadi, ya kan? Nah, sampai kadang mimpi ngumpulin uang banyak. Ya. Terkadang ada orang mimpi, dia merasakan bahwa dia mimpi. Dia ngumpul uang yang banyak. Oh, uang ini nanti saya mau bawa ke alam sadar. Nah, ya tidak mungkin. Itu alamnya lain, ya kan? Alam mimpi beda sama alam dunia. Gitu. Ya. Dia mendapatkan kenikmatan. Nah, au annahu kana fi makamin dhid, atau sebaliknya, dia berada di tempat yang sempit, muhish, menyeramkan. Yata'allamu minhu, dia merasa sakit darinya. Wallah, kengerian. Nah, terkadang seseorang demikian, apalagi kalau terkadang seorang lalai, ya. Nah, lalu kemudian dia tidur, langsung banting diri, tidak membaca doa, tidak berwudu, biasanya mimpinya buruk. Dikejar-kejar makhluk hitam, ya, dan terkadang mau kemana kita, ya, mau ke sini kok ada juga di depan, mau ke kiri ada juga, kanan ada juga, wah kayak apa ini? Satu-satunya jalan, ya, henti dari mimpi, sadarkan diri. Nah, ngeri betul terasa, ya. Terkadang ada seseorang yang betul karena diganggu oleh syaitan, al-hulum minas syaitan, ya, mimpi jelek, hulum itu syaitan. Terkadang bersambung-sambung, ya, dia bermimpi ngeri, seakan-akan dipaksa dalam keadaan dia tidak bisa berbuat apa-apa, bangun lagi, ya, dia berusaha
untuk menahan diri. Tidur lagi, lanjut lagi mimpinya. Ternyata masih berlanjut. Dia mengharapkan mungkin mimpi yang lain. Ternyata lanjut. Itu juga. Bangun lagi. Ya. Tidur lagi, lanjut lagi. Yang menyebabkan dia semakin takut dan ngeri. Dan terasa. Ketakutannya itu terasa. Ya, sampai terkadang sebagian orang perasaan takut itu terasa sampai terbawa ke alam sadar, iya kan? Nah, sebaliknya kenikmatan dalam mimpi kadang sampai terasa ke alam sadar. Ya. Wa rubbama yastayqidu ahyanan mimma ra'a. Dan terkadang dia bangun ya dari apa yang dia lihat. Wa ma'adzalik fahuwa ala firasih. Padahal dia ternyata tetap di atas ranjang. Di dalam mimpi dia akan akan diseret, dibuang, jatuh ke jurang. Begitu dilempar tuh, ternyata jatuhnya dari ranjang. Nah, iya kan? Nah, terjadi yang demikian. Ya. Kadang ada yang mimpi juga. Nah, di dalam mimpi dia dalam keadaan sembelit. Ya, akhirnya dia buang hajat betulan. Bangun dari tidurnya buang hajat dia. Nah, ya. Fi hujratihi, tetap di dalam kamarnya, ala huwa alaih, seperti itu. Wan naumu akhul maut, sedangkan tidur itulah saudaranya mati. Kalau ini saja terjadi ya ikhwan, maka tidak mustahil yang namanya kenikmatan kubur itu ada. Siksaan kubur itu juga ada. Walaupun kita melihat tubuhnya yang seperti itu juga. Tubuhnya tetap di laboratorium, ya. Kelihatan tidak terjadi perubahan, tapi pada hakikatnya dia dalam keadaan tersiksa. Nah, karena memang itu alam yang lain. Ya, barakallahu fikum. Walihada sammahu Allah Ta'ala wafatan, oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakan itu wafat. Ya, termasuk wafat. Wafat itu ada dua kemungkinan. Wafat mati atau wafat tidur. Nah, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 42. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah yang mewafatkan, mematikan jiwa-jiwa di saat dia telah mati. Wallati lam tamut. Allah juga mewafatkan jiwa-jiwa yang belum mati, tapi wafatnya di mana? Fi manamiha, di dalam mimpinya. Paham ya, kawan? Jadi dia orang yang tidur juga namanya wafat. Dia telah wafat. Ya, jadi kalau ada si fulan sedang tidur, maka tidak dusta kalau orang si fulan sudah wafat. Tapi nanti ya mungkin hidup lagi, ya kan. Mungkin kaget kalau ada si fulan sudah wafat kok hidup lagi. Nah, ini karena wafat artinya an-naum, tidur. Fayumsikul lati qada 'alaiha al-mauta, maka kemudian Allah menahan jiwa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan padanya kematian, yakni dia tidak akan bangun lagi. Wa yursilul ukhra, sedangkan yang lain yang belum ditetapkan matinya, maka Allah lepaskan jiwa tersebut ila ajalin musamma, sampai kepada ajal yang telah ditetapkan, kemudian setelah itu dimatikan. Jadi ini terjadi. Kita semua tidak bisa mengingkari yang seperti ini.
Ya, maka mudah-mudahan orang-orang yang mengingkari azab kubur sering-sering diberikan mimpi buruk. Ya, agar kemudian mereka sadar ya bahwa sesungguhnya tidur itu adalah saudaranya mati. Ya, ngeri. Padahal itu kalau menurut kita belum kenyataan. Tapi sekian banyak orang yang kalau selalu diberikan mimpi buruk, mengerikan juga. Merasa tersiksa, ya kan? Takut kalau tidur. Jangan-jangan tidur buruk lagi nanti mimpinya. Nah, dan kalau tidur ketemu lagi sama si ini. Ya, tidur ketemu lagi sama si nenek ini. Sehingga dia takut kalau tidur. Nah, ya, itu terasa. Maka sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menyiksa seorang walaupun kita melihat dalam keadaan seperti itu pula. Wallahu a'lam bishawab. Ila huna tafaddalu hafizakumullah.